Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Perang Dingin telah terjadi sejak tahun 1947 sampai 1991. Lalu, apa sebenarnya makna Perang Dingin? Istilah Perang Dingin pertama kali dicetuskan oleh Bernard Baruch pada tahun 1947 yang menggambarkan hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan, supremasi kekuasaan, dan perbedaan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Hal yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Dingin adalah perbedaan pandangan terhadap perjanjian Potsdam. Dalam konferensi Potsdam tanggal 17 Juli 1945, Stalin berambisi untuk menguasai Eropa Timur dan menguasai Jerman. Sementara Truman dan Churchill menginginkan supaya Eropa Timur khususnya menentukan nasibnya sendiri. Dan akhirnya perbedaan konsep ini terpaksa Jerman dibagi dua, yaitu Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat dikuasai oleh blok barat. Disitulah cikal bakal terjadinya Perang Dingin. Jadi berangkat dari konferensi Potsdam. Ini perlu anak-anakku semua garis bawahi di situ. Lalu hal yang berpengaruh juga antara lain adalah penyebaran ideologi dan perbedaan paham kedua belah pihak, persaingan hegemoni kekuasaan, dan persaingan militer dan persenjataan. Itulah yang merupakan latar belakang terjadinya Perang Dingin yang sangat panjang. Ciri khusus dan perkembangan Perang Dingin perlu kita pahami bahwa Perang Dingin berbeda dengan perang terbuka. Kalau perang terbuka, ya mereka saling berhadapan, tembak-menembak, dan sebagainya. Akan tetapi, Perang Dingin di sini memiliki ciri tersendiri. Yang pertama, dalam Perang Dingin ini adalah telah terjadi suatu sistem aliansi militer. Jadi, Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha untuk membentuk aliansi militer sebagai pertahanan. Amerika Serikat telah membentuk NATO, SEATO, dan ANZUS. Sementara Uni Soviet sebagai blok timur tidak ketinggalan. Dia juga membentuk Fakta Warsawa sebagai fakta militernya. Ciri yang kedua adalah terjadi perebutan hegemoni kekuasaan. Kedua blok berusaha untuk mencari dukungan dari beberapa negara. Di negara Eropa Timur, Amerika Serikat, Uni Soviet berusaha untuk memberi bantuan, dan di Eropa Barat itu Amerika Serikat juga berusaha juga memberi bantuan kepada mereka, baik bantuan ekonomi maupun bantuan persenjataan. Ini demi mendapatkan dukungan. Lalu yang ketiga adalah
terjadinya gerakan spionase. Gerakan spionase di sini adalah suatu gerakan intelijen yang memata-matai kedua belah pihak. Amerika Serikat membentuk dinas intelijen yang yaitu CIA, kemudian Uni Soviet juga membentuk KGB. Lalu suatu hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita pahami anak-anakku semua adalah selama terjadinya perang dingin ini telah terjadi suatu perlombaan teknologi. Di dalam hal ini perlombaan teknologi persenjataan. Mereka kedua belah pihak mengembangkan teknologi persenjataannya mulai dari senjata genggam sampai kepada senjata pemusnah massa seperti senjata nuklir. Yang kedua adalah juga telah terjadi perlombaan teknologi ruang angkasa. Kedua belah pihak saling berusaha untuk saling mengungguli dalam hal teknologi ruang angkasa. Di sini kita bisa lihat beberapa astronot yang mereka kirim ke luar angkasa dari kedua belah pihak. Lalu perang dingin ini kita ingin tahu kapan perang dingin itu berakhir. Perang dingin telah berakhir ditandai dengan bubarnya Uni Soviet. Jadi ketika Uni Soviet bubar, maka perang dingin juga sudah berakhir. Juga ditandai dengan tumbangnya negara-negara komunis di Eropa Timur. Di Eropa Timur, negara komunis berubah menjadi negara demokrasi. Dan terjadinya reunifikasi Jerman. Jadi ketika peristiwa tersebut menandai berakhirnya perang dingin. Akan tetapi perang dingin yang telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut telah membawa dampak yang luar biasa, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang kita dapat lihat di sini adalah terjadinya pasar bebas atau globalisasi ekonomi. Yang kedua, teknologi militer telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan termasuk Indonesia juga berusaha untuk mengembangkan teknologi militernya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dampak positif daripada perang dingin tersebut adalah terjadinya kemajuan sains dan teknologis yang cukup pesat. Jadi ada 3 poin yang menjadi catatan penting yang anak-anakku semua perlu pahami mengenai dampak positif daripada perang dingin. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa perang dingin juga telah membawa dampak negatif yang luar biasa. Yang pertama adalah terjadinya gangguan psikologis dalam bentuk ketakutan atau rasa takut yang cukup mencekam oleh adanya isu-isu pengembangan senjata pemusnah massa seperti senjata nuklir. Yang kedua adalah terjadinya gejolak politik di beberapa negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Seperti yang terjadi di Jerman, Korea, Vietnam, Kongo, Somalia, dan Venezuela dan beberapa negara-negara lainnya. Di situ terjadi gejolak politik oleh adanya perbedaan ideologi. Jadi beberapa negara telah terjadi perang saudara antara mereka gara-gara perbedaan ideologi. Lalu, sejauh mana peranan bangsa Indonesia selama berlangsungnya perang dingin? Ini yang perlu kita pahami juga bahwa
Indonesia selama terjadinya perandingan, mereka tidak tinggal diam. Kita sebagai bangsa Indonesia berusaha untuk melakukan beberapa tindakan yang positif terkait dengan perkembangan perandingan. Para pemimpin bangsa kita telah menegaskan, dalam hal ini Presiden Soekarno menegaskan kepada dunia internasional mengenai politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Artinya di sini bebas untuk melakukan hubungan dengan negara manapun tanpa ada ikatan dari blok barat atau blok timur. Nah, aktif melakukan hubungan kedua blok, apakah blok barat atau blok timur. Jadi suatu kehebatan daripada pendahulu kita mengenai kemampuan mereka menciptakan suatu sistem yang bisa dilakukan dalam kondisi yang sangat-sangat rumit pada akhir Perang Dunia Kedua tersebut. Lalu yang kedua adalah pemimpin kita telah melakukan konferensi Asia Afrika. Jadi bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1955 telah melakukan menjadi tuan rumah dilaksanakannya konferensi Asia Afrika di Bandung. Dari konferensi tersebut telah melahirkan Dasar-Sila Bandung yang merupakan cikal bakal lahirnya gerakan non-blok. Lalu, dalam pembentukan gerakan non-blok, Indonesia juga ikut menjadi pemrakarsa. Jadi, pemerintah kita, dalam hal ini Presiden Soekarno, ikut memprakarsai dibentuknya gerakan non-blok. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran Indonesia di dalam menyikapi perkembangan perang dingin. Indonesia juga membentuk suatu Indonesia juga ikut memprakarsai dibentuknya gerakan ASEAN. Dalam hal ini di beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Menteri Luar Negeri, mereka melakukan pertemuan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan mereka sepakat untuk membentuk gerakan ASEAN. Jadi konflik-konflik yang ada di Indonesia, konflik-konflik yang ada di dunia, Indonesia berupaya untuk menyelesaikannya melalui kedua lembaga tersebut, baik lembaga melalui ASEAN maupun GNB. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan, Anda anak-anakku semua bisa menanyakan lewat WA group yang telah kita bikin. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.